Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-93 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz qul ya. Qul bi sama. Yaitu ada lam mati, di mana lam mati ini bertempat di kalimah fi'il ya. Ini cara bacanya ini dinamakan idhar fi'li. Qul dibaca idhar fi'li, alasannya yaitu ada lam mati ini, di mana lam mati ini bertempat di kalimah fi'il. Adapun kaidahnya idhar fi'li itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana lam mati itu bertempat di kalimah fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar seperti ini ya, fi'il amar. Maka cara bacanya lam matinya ini dibaca jelas atau dibaca idhar. Adapun namanya ini idhar fi'li, yaitu ada lam mati yang bertempat di kalimah fi'il. Cara bacanya jelas, qul seperti itu. Jangan dibaca ikhfa atau samar, qul jangan. Karena apa? Karena dibaca jelas, karena lam mati yang bertempat di kalimah fi'il itu dibaca idhar fi'li. Cara bacanya jelas ya. Adapun nadhumnya idhar fi'li itu wala ma fi'li athirun ha mutlaqo fi masi walami waro in kaltaqo. Kemudian selanjutnya di sini ada lafaz ya, bi sama ya, ke atas sedikit, yaitu ada hamzah yang mati, di mana hamzah ini termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Atau yang lebih terkenal itu huruf idhar, yaitu berupa huruf hamzah yang mati, di mana huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Jadi apabila ada huruf idhar yang mati, maka cara bacanya dibaca idhar atau dibaca jelas, bisa seperti itu. Jelas bahwa huruf hamzah ini yaitu keluarnya berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Adapun namanya ini adalah idhar halki, nadhamnya wadhhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian bi sama, yaitu ada ma, ini ada huruf mim, di mana huruf mim ini berharokat fathah. Kemudian ada alifnya ini. Jadi terdapat dua huruf ya, huruf mim berharokat fathah, huruf kedua berupa alif. Ini dibaca matobi'i ya. Ma dibaca matobi'i, alasannya ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Cara bacanya matobi itu dipanjangkan, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Bi sama seperti itu. Adapun kaidahnya matobi itu kapan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, atau ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, atau waw mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Itu kaidahnya matobi ya. Jadi hurufnya matobi itu ada 3. Yang pertama berupa alif ini, di mana alif menjadi matobi ya, atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan, itu syaratnya yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alif ini berfungsi sebagai memanjangkan bacaan atau berfungsi sebagai menjadi matobi'i itu apabila alifnya ini didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi'i yang kedua yaitu berupa ya yang mati seperti ini, di mana ya yang mati ini berfungsi sebagai matobi'i atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan, itu berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh ini. Jadi fungsinya ya ini memanjangkan huruf fa ini, dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan, fi seperti itu.
Jadi huruf ya matobi hurufnya matobi yang kedua itu berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kalau tidak ada ya-nya mati ini, tidak ada ya matobi ini, maka fa ini yang berharokat kasroh ini dibaca pendek, yaitu satu ketukan ya, satu harokat fi seperti itu. Berhubung ada ya-nya matobi yang mati ini, maka fi ini dipanjangkan dua ketukan atau dua harokat fi seperti itu. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga ini yaitu berupa wawu mati, di mana wawu mati ini menjadi matobi'i itu syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Sama, yaitu fungsinya wawu mati ini yaitu memanjangkan bacaan huruf ba ini ya. Jadi bu seperti itu. Kalau tidak ada wawunya mati, maka huruf ba yang berharokat dhammah ini dibaca pendek bu seperti itu. Jadi hurufnya matobi ini berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Panjangnya sama, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ma, yang ini bu, yang ini fi, seperti ini. Kemudian di sini ada ya muru. Nah, sama tadi ini berupa hamzah yang mati dibaca idhar halqi. Alasannya ada huruf idhar yang mati dibaca idhar ya muru seperti itu. Kemudian di sini ada muru, yaitu ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat dhammah ya. Berharokat dhammah ini dibaca tafkhim. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal, yaitu huruf ra ya, huruf ra. Di mana seputar ra ya yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana huruf ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola, di antaranya ini, yaitu yang pertama itu berupa huruf ra yang berharokat fathah, itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Yang nomor 2 ada huruf ra yang mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian ini yang ketiga ini berupa ra yang berharokat dhammah, ini dibaca tafkhim juga. Kemudian yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la ya, khusus tinkit itu. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf, di mana ra waqaf itu didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Yang kedelapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan tersebut itu sudah kami bahas di episode ke-18 tentang ra tafkhim ya. Jadi ra yang dibaca tebal ya. Jadi ra yang dibaca tebal itu ada 8 pola tadi yang yang diantaranya itu berupa huruf ra yang berharokat dhammah. Ya muru ya, seperti itu. Kemudian ya murukum bihi. Di sini ada kumbi, yaitu ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ba, ini dibaca ikhfa safawi. Dibaca ikhfa safawi alasannya mem mati bertemu dengan huruf ba, yaitu hurufnya ikhfa safawi ada satu, yaitu huruf ba. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini ya mem mati ini cara bacanya disamarkan. Karena apa? Karena mem mati ini berjumpa dengan huruf ba. Cara bacanya ya murukum bi, seperti itu. Jangan mem mati ini jangan dibaca idhar atau dibaca jelas, jangan. Kum bi jangan. Tapi yang betul ikhfa atau samar. Kumbi, seperti itu. Karena mem mati berjumpa dengan ba dibaca ikhfa safawi. Adapun artinya ikhfa itu samar ya. Ini ya mem mati ini cara bacanya disamarkan. Kum, seperti itu. Kalau idhar jelas kumbi, salah kalau idhar. Adapun artinya safawi, ikhfa safawi itu dimana huruf mem ini yaitu kalau huruf berasal dari bibir, itu artinya safawi. Adapun kaidahnya ikhfa safawi, kapan ada mem mati bila berjumpa dengan huruf ba maka dibaca ikhfa safawi ya. Jadi huruf ba itu ikut pada ikhfa safawi juga pada iklab juga, ba hurufnya satu, sama-sama satu ya. Yang membedakan untuk kalau ikhfa safawi itu berupa mem mati berjumpa dengan huruf ba, kalau iklab itu berupa tanwin atau non mati berjumpa dengan huruf ba.
Untuk seputar ikhfa syafawi itu sudah kami bahas di episode ke-33 ya. Kalau iklab sudah kami bahas di episode ke-16. Adapun antumnya ini wal mimu intas kulladal bahtuh tafi nahwu tasim billahi talqa syarafa ya. Kemudian di sini terus di sini ada bacaan ya, apa tadi? Ya murukum bihi ya. Di sini ada huruf h ya, di mana huruf h ini di bawahnya ada harokat kasroh yang berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf h ini dibaca panjang, yaitu dibaca matselah ya. Dimana seputar masalah itu sudah kami bahas di episode ke-25, yaitu masalah itu ada dua, satu masalah tawilah, nomor dua masalah qasirah. Kalau untuk yang masalah tawilah contohnya seperti ini, yaitu yaitu berupa hak dhamir, setelah hak dhamir berjumpa dengan hamzah, ini hamzahnya. Jadi masalah ada dua, satu masalah tawilah, dua masalah qasirah. Kalau masalah tawilah polanya yaitu setelah hak dhamir dia ada huruf hamzahnya atau hak dhamir berjumpa dengan hamzah. Ini yang untuk masalah tawilah, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Bihi seperti itu. Yang nomor 2 namanya masalah qasirah. Kalau masalah qasirah yaitu polanya setelah hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah. Yang untuk masalah qasirah panjangnya 2 ketukan ya, seperti matobi. Ini ya, ini hak dhamir ya. Dimana hak dhamir ini terjadinya masalah ini ya hanya khusus pada hak dhamir ya. Hak dhamir itu kata ganti. Hak dhamir pun hal itu juga khusus, yaitu khusus pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib ya. Selebihnya tidak ada di dhamir muannas, baik yang mufrad tidak ada, atau di mudzakkar atau muannas yang tasniyah atau jamak juga tidak ada. Jadi terjadinya masalah itu hanya bertempat pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib ya. Kemudian di sini ada lafadz imanukum. Ya. I ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharakat kasroh. Ini apa? Ini seperti kaidahnya matobi'i ya. Yaitu kayak tadi kita bahas kaidahnya matobi yang berupa ya itu berupa ya yang mati, di mana ya yang mati ini didahului huruf yang berharakat kasroh dibaca matobi, itu polanya ya yang untuk matobi. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Akan tetapi untuk yang tajwid ya, membahas tentang hukum tajwid ini dibaca mad badal. Dibaca mad badal alasannya yaitu kumpulnya huruf mad nih berupa ya dan hamzah, akan tetapi hamzahnya ada di depan, itu mad badal. Dan mad badal itu melalui proses ya, tidak seperti matobi'i ya. Kalau matobi'i itu asli, memang ini terbuat dari matobi'i ya, mad badal ya. Karena apa? Karena lafal ima nukum itu asalnya adalah ikma ya, terbuat dari 2 hamzah. Jadi hamzah yang pertama mati berharokat kasroh, hamzah yang kedua mati atau sukun seperti itu. Kemudian hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat lah, ini diganti huruf ya ini mat, ini sudah jadi. Kemudian hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat yang berupa ya. Lah kata-kata diganti itu namanya badal. Diganti dengan huruf ya karena apa? Karena hamzah kedua diganti dengan huruf ya karena huruf ya ini menyesuaikan dengan harokat hamzah yang pertama. Berhubung ini hamzah yang pertama berharokat kasroh, maka huruf mat diganti dengan huruf ya. Ya sebenarnya ini jadi kaidahnya asal mula lafal imanukum itu asalnya imanukum ya, saya ulang, terbuat dari 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharokat kasroh, hamzah yang kedua mati ini ya, sebelum jadi ya. Kemudian hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf mat. Diganti dengan huruf mat yang mana? Huruf mat ada 3, yaitu ada alif, ada ya, ada wawu.
Nah, diganti dengan huruf mat, di mana huruf mat ini menyesuaikan dengan hamzah yang pertama berharokat kasroh. Berhubung ini menyesuaikan harokat hamzah yang pertama berharokat kasroh, maka hamzahnya kedua ini diganti dengan huruf ya, karena yang sesuai dengan harokat kasroh. Lah, kata-kata diganti dengan huruf mat ya ini namanya badal. Inilah prosesnya mat badal. Jadi i dibaca mat badal, alasannya kumpulnya huruf mat ini, mat dan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan, panjangnya sama dengan mat tobi, 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, seperti itu. Seputar mat badal ya, itu sudah kami bahas di episode ke-8 ya. Kemudian ma, di sini ada ma, yaitu ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ma, seperti itu. Ini juga 2 ketukan. Ma, seperti itu ya. Kemudian imanukum ya, kum Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan hamzah. Ini dibaca idhar syafawi. Dibaca idhar syafawi, alasannya ada mem mati berjumpa dengan hamzah, di mana hamzah ini termasuk hurufnya idhar syafawi ya. Apa artinya idhar ya? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas, ini mem mati ini dibaca jelas ya. Kum seperti itu. Jangan mem mati ini jangan dibaca samar atau ifa, jangan. Kum jangan. Karena hamzah ini termasuk hurufnya idhar safawi ya. Adapun artinya safawi itu huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari bibir. Adapun kaidahnya idhar safawi itu kapan ada mem mati, bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar safawi. Jadi hurufnya idhar safawi itu ada banyak sekali, di mana huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28 dikurangi mem dan ba dikurangi 2, yaitu ada 26. Jadi hurufnya idhar safawi ada 26, diantaranya ini hamzah ini. Jadi apabila ada mem mati berjumpa dengan hamzah, maka dibaca idhar safawi, dibaca jelas mem matinya. Seperti itu. Kemudian nantumnya idhar safawi wa dirlada bakil hurufi kuliha. Kemudian di sini ada in ya, in kuntum mu'minin. Di sini ada in kuntum. Di sini ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf kaf. Kaf ini termasuk hurufnya ifa, ini dibaca ifa. Alasannya non mati berjumpa dengan huruf kaf. Yang kedua ada non mati berjumpa dengan huruf ta, ini juga huruf ta ini juga masuk dalam hurufnya ifa. Jadi kuntu juga dibaca ifa. Tapi ifanya ini yang depan ini non mati berjumpa dengan huruf kaf dan non mati berjumpa dengan huruf ta, walaupun sama-sama ifa tapi ini dibedakan ya. Untuk yang depan ini namanya ifa adna atau ifa abad. Yang nomor 2 yang belakang ini nomor 2 ini ya, itu namanya ifanya ifa a'la atau ifa akrob. Untuk yang ifa adna ini itu dengung lebih dominan daripada samarnya. Jadi ifa itu mengandung bacaan ada dengungnya juga ada samarnya, itu ifa. Ya, jadi saya ulang, ifa itu cara bacanya di situ ada dengung juga ada samar. Ada suara berdengung, ada suara yang samar. Nah, untuk yang ifa ini, untuk yang ifa adna, itu dengung lebih dominan daripada samarnya. Jadi cara bunyinya, bunyi vokalnya ng, ingku, seperti itu. Yang kuat dengungnya. Kalau yang ifa a'la kebalikannya, a'la itu artinya lebih tinggi yang bagaimana? Lebih tinggi dipandang dari segi tingkat kesamarannya lebih tinggi, atau samar lebih dominan daripada dengung. Kalau yang ifa a'la ini justru samarnya yang lebih dominan. Cara bacanya kuntu. Yang depan lebih dominan dengungnya ing, bunyi vokalnya ng. Kalau yang kedua ini bunyi vokalnya nn, kuntu, seperti itu. Jadi dibedakan ya. Jadi seputar apa tadi? Seputar ifa ya, itu sudah kami bahas di pembagian ifa, tentang pembagian ifa di episode ke-14, di mana ifa itu ada 3, yaitu ada ifa a'la atau ifa akrob, contohnya ini, yaitu samar lebih dominan daripada dengung, yaitu hurufnya ada 3, to, dal, ta. Bunyi vokalnya huruf nn ya, itu ifa a'la. Artinya a'la itu lebih tinggi.
Lebih tinggi yang bagaimana? Dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya, itu a'la. Atau nama lain a'la itu ifa akrob. Jadi nun mati berjumpa dengan huruf huruf ta ini boleh dikatakan ifa akrob. Kalau membahas akrob itu artinya dekat. Kalau membahas dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf ta, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut huruf nun ini ke pangkal gigi seri atas huruf ta ini tetangga berdekatan, tonggone persis ya, ini sangat dekat sekali, maka dikatakan ifa akrob. Yang nomor dua itu ifa itu, yang nomor dua ada namanya ifa adna. Artinya adna itu lebih rendah, jadi tingkat kesamarannya lebih rendah, yang kuat dengungnya atau dengung lebih dominan daripada samarnya, itu ifa adna. Hurufnya ada dua, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Bunyi vokalnya ng ya, eng ya, eng. Cara bacanya seperti ini, ingku, seperti itu. Atau boleh dikatakan ifa adna ini ifa abad. Artinya abad itu ifa yang jauh. Kalau bahas abad, ifa yang jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf kaf itu berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Dari langit-langit mulut ke pangkal lidah ini sangat jauh sekali ya. Nah, maka bunyi yang dihasilkan ini yang kuat itu dengungnya. Ini ifanya ifa yang dikatakan ifa abad, ifa yang jauh. Yang nomor tiga namanya ifa ausat ya. Ifa ausat itu ifa yang pertengahan. Dipandang dari segi bacanya dia tidak terlalu samar, juga tidak terlalu dengung. Dipandang dari segi makhrajul hurufnya dia juga tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat ya. Untuk semuanya ini pembagian ifa ada ifa a'la atau ifa akrob, ifa adna atau ifa abad atau ifa ausat. Ini sudah kita bahas di pembagian ifa di episode ke-14 beserta contoh-contohnya ya. Ini hanya mengulang sekilas saja. Kemudian di sini ada in kuntum Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf mem ini dibaca idgham misli ya. Dibaca idgham misli. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya mem mati yang pertama ini langsung menyatu ke huruf mem yang kedua ya. Namanya idgham atau melebur ya, tummi, seperti itu. Adapun namanya misli itu artinya sama, yaitu ada dua huruf yang sama, itu namanya misli. Contohnya yang kali ini mem mati bertemu dengan huruf mem, atau tak mati bertemu dengan tak. Pokoknya ada dua huruf yang sama ya kaidahnya. Ya kaidahnya idgham misli itu kapan ada dua huruf yang sama seperti ini, yang depan mati maka dibaca idgham misli. Boleh mem mati bertemu dengan mem, tak mati bertemu dengan tak, dal mati bertemu dengan dal, itu boleh. Yang penting ada dua huruf yang sama yang depan mati. Sama hurufnya tentunya, sama hurufnya juga sama sifat dan sama makhorijul hurufnya. Untuk nadumnya idgham misli itu idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idzahaba. Di sini ada mem yang bertasydid tadi. Hasil pertemuan dua huruf mem ini idgham tadi. Ini dibaca guna ada dengungnya dua ketukan. Tummi, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal mu'minin. Mu yaitu ada berupa hamzah yang mati. Ini dibaca idhar karena ini hurufnya idhar yang mati, maka cara bacanya dibaca jelas mu'mi, seperti itu. Namanya idhar halki ya. Nadumnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian mu'minin. Nin di sini dibaca mat arid li sukun ya. Dibaca mat arid li sukun alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Mana matobi'inya ini ya ni. Ni ini dibaca matobi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi'i ya. Polanya ya yang untuk matobi'i seperti ini terus. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf tersebut nun ini yang berharokat fathah harus disukunkan atau mati karena dia wakaf. Yang terjadi matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan akan berubah hukum menjadi mat arid li sukun. Jadi nin dibaca mat arid disukun alasannya matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Nantumnya mat arid sukun wa iyyakun qad aradas sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Jadi mat arid disukun itu terbuat dari matobi'i dulu ya.
Bukan hanya ini saja, semua mat apapun, mat wajib, mat jaiz, semuanya mat itu terbuat dari mat tabi'i dulu. Kita bahas makharijul hurufnya, di mana ini huruf qaf ya. Huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, yaitu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf ya. Dua huruf lidah bagian belakang, qo ya. Qo qi qu ba qu. Qon qani qaq naminal muqni maqiqan qani qam. Kemudian huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu berada di atas lidah ya, langit-langit itu ya. La li lu bal lu lal lalilal naminal mulni malilal lanila. Kemudian kita geser dulu ya, huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, dimana kedua bibir itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf ba, huruf mem, dan huruf wawu. Jadi huruf wawu, huruf mem, huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Akan tetapi ini dibedakan ya. Untuk huruf ba dan huruf mem ini itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kalau kita bilang ba, kita bilang ma, itu kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah rapat dulu ya, ba, ma. Beda yang untuk huruf wawu. Huruf wawu memang dihasilkan dari kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, semuanya berperan. Akan tetapi untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang alias tidak nempel, alias tidak rapat ya. Wa, kalau rapat malah salah, ma salah. Saya ulang, ketiga huruf ini baik wawu, baik atau mem, ba, ini semuanya keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Akan tetapi untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, huruf ba dan huruf mem dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Ba ya. Ba, bi, bu, ba, ba. Bu, bam, bani, bab, naminal mubni ma, bi, bam, bani, ba. Untuk huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari berasal dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan itu tenggorokan bagian bawah ya, atau huruf halak ya. Huruf halak itu artinya huruf yang keluar dari tenggorokan. Di mana huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6 huruf ya, yaitu huruf hamzah, huruf ha, kha, ain, login. Akan tetapi keenamnya huruf itu yaitu berada di 3 tempat ya, walaupun sama-sama di tenggorokan ya, kan tapi dibedakan. Untuk yang tenggorokan bagian atas dulu, yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha ini dan huruf ghin ya. Jadi tenggorokan bagian atas ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun ke bawah sedikit berada di tengah tenggorokan, yaitu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf huruf ain dan huruf ha. Kemudian ke bawah lagi berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, ditempati 2 huruf juga, yaitu ini huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A ya. A, i, u, ba. U, an, ani, a, naminal mu'ni ma, i, an, ani, a. Untuk huruf sin keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, sa ya. Sa, si, su, bes, su, sa, sa, ni, sas, naminal musni masih sanisa. Untuk huruf mem keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, naminal mum, ni, mami, mam, mani, mam.
Untuk huruf ya, keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ya. Ya, yi, yu, bei. Yu, yai, yani, yai. Na, minal, muini, mai, yai, yani, ya. Kita geser dulu. Untuk huruf hamzah tadi sudah, itu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf mim juga sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, ma ya. Untuk huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya Allah ya. Ar-ri, aru, ber. Aru, rar, rari, rar. Na, minal, murni, mari, rar, rani, ram. Untuk huruf kaf, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, itu ditempati dua huruf, yaitu huruf kaf ini dan huruf kof ya. Berada di pangkal lidah, k ya. Kaki, kubek, kukang, kanikak. Na, minal, mukni, maki, kang, kanika. Untuk huruf mim, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Tadi sudah. Huruf ba. Huruf ba juga keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, sama. Huruf h. Huruf h ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan ditempati dua huruf, yaitu huruf h ini dan huruf hamzah ya. Ha. Ha, hi, hu, ben. Hu, han, hani, ha. Na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Untuk huruf hamzah, keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, sama. Huruf ya tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf mim juga sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf nun, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, nun ya. Nah, ni, nu, ben. Nunan, naninan, naminal, munni, maninan, nanina. Untuk huruf kaf, keluarnya huruf berasal dari kaf, yaitu pangkal lidah. Huruf mim, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Kita geser dulu. Huruf hamzah, keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf nun juga sudah, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf kaf, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Huruf nun, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta ya. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, ta ya. Ta, ti, tu, pet. Tutan, tanitat, na, minal, mutni, matitan, tanita. Ini ifanya ifa alamatitan, seperti itu. Tanita. Untuk huruf mim, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ma. Yaitu huruf hamzah sudah, yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf mim tadi juga sudah, huruf mim keluarnya huruf berasal dari mim, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf iya, keluarnya huruf berasal di tengah lidah. Untuk huruf nun, keluarnya huruf berasal dari nun, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Nah ya. Na, ni, nu, ben. Nunan, naninan, na, minal, munni, maninan, nanina. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.